Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya MC Adam Ihsan Yopa dari kelas Sibil 5A. NIM saya 09031381924133. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram WBS yang berjudul Proyek Sistem Informasi Manajemen Penjualan Rumah Panggung di Daerah Tanjung Batu yang berbasis website. Oke, langsung saja. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan proyek. Tujuan proyek pada hal ini ada 4 poin. Yang pertama yaitu menganalisis keadaan atau kondisi penjualan rumah panggung di daerah Tanjung Batu. Yang kedua yaitu mengekspansi atau memperluas pemasaran produk agar lebih mudah dikenal masyarakat luar Tanjung Batu. Nah, yang ketiga memudahkan para calon customer untuk membeli rumah panggung dengan cara yang lebih simpel dan efisien. Yang keempat, menambah daya tarik kepada para calon customer karena sudah menggunakan teknologi masa kini atau era digital. Nah, untuk sasaran proyek itu sendiri, sasaran proyek ini ditujukan untuk pemilik toko, lalu admin, dan juga para customer atau para calon customer. Nah, untuk manfaat proyek di sini juga ada 4 poin. Yang pertama yaitu meningkatkan penjualan produk karena customer bukan hanya dari Tanjung Batu, melainkan dari luar juga karena website ini juga bersifat online sehingga orang-orang luar dapat mengakses website ini. Bukan hanya dari Indonesia, bahkan bisa juga dari luar negeri. Nah, yang kedua yaitu memudahkan komunikasi antara penjual dan customer sehingga lebih efisien. Yang ketiga, meningkatkan daya saing toko sehingga dapat bersaing di era digital. Karena apa? Karena di era digital ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan website ataupun secara online. Nah, yang keempat, penjualan di toko jadi lebih terstruktur dan lebih efisien. Nah, untuk metode pengembangannya sendiri, saya di sini menggunakan SDLC atau bisa disebut System Development Life Cycle dan menggunakan model waterfall. Nah, di sini adalah contoh dari rumah panggungnya yang di daerah Tanjung Batu. Oke, kita langsung saja ke diagram WBS-nya. Nah, di sini pada diagram 0.0 yaitu judul dari proyek ini, Proyek Sistem Informasi Manajemen Penjualan Rumah Panggung di Daerah Tanjung Batu yang berbasis website. Pada tingkat 1 ada 5 poin. Yang pertama yaitu 1.0 analisis dan identifikasi masalah. Yang kedua yaitu 2.0 desain sistem. Lalu 3.0 konstruksi sistem. 4.0 tes sistem. Yang ke 5.0 implementasi sistem. Nah, mungkin yang pertama saya akan menjelaskan mengenai WBS analisis dan identifikasi masalah. Pada tingkat 1, 1.0 analisis dan identifikasi masalah. Yang kedua atau tingkat 2, 1.1 menganalisis kebutuhan pada sistem. Nah, pada 1.2 mengidentifikasi masalah yang ada pada sistem. Untuk tingkat 3 pada bagian 1.1 yang pertama yaitu menganalisis hasil observasi lapangan dan wawancara. Nah, hal ini dilakukan oleh sistem analis dan interviewer dan dilakukan selama 3 hari. Lalu pada 1.1.2 menganalisis kebutuhan fungsional dan non fungsional, dan hal ini dilakukan oleh sistem analis yang membutuhkan waktu 5 hari. Nah, pada tingkat 2 untuk 1.2 mengidentifikasi masalah yang ada pada sistem. Untuk tingkat 3 nya 1.2.1 menganalisis sistem yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dilakukan juga oleh sistem analis, membutuhkan waktu 1 hari. Untuk 1.2.2 yaitu mengelompokkan masalah yang ada pada sistem. Hal ini juga dilakukan oleh sistem analis
dilakukan sebanyak 5 hari atau selama 5 hari. Oke, selanjutnya yaitu WBS Design System. Pada tingkat 1 yaitu 2.0 ada 2 tingkat. Tingkat kedua yang pertama yaitu 2.1 merancang desain sistem. Untuk 2.3 merancang desain tampilan sistem atau interface-nya. Nah, untuk tingkat 3 pada bagian 2.1 yaitu ada 2.1.1 membuat flowchart untuk sistem. Hal ini dilakukan oleh sistem analis. Nah, untuk 2.1.2 yaitu membuat DFD untuk sistem. Hal ini juga dilakukan oleh sistem analis. Pada 2.1.3 yaitu membuat IRD untuk sistem. Dan hal ini juga dilakukan oleh sistem analis. Nah, untuk tingkat 2.2 merancang desain sistem interface tadi, pada tingkat 3-nya yaitu 2.2.1 membuat rancangan user interface yang dilakukan oleh sistem analis. Pada tingkat 3 2.2.2 membuat rancangan user experience. Hal ini juga dilakukan oleh sistem analis. Nah, di sini ada WBS konstruksi sistem atau bisa disebut juga pengkodean atau pengkodingan. Pada tingkat satunya 3.0 konstruksi sistem ada dua bagian pada tingkat kedua. Yang pertama 3.1 merancang algoritma pemrograman, dan untuk 3.2 membuat codingan program. Tingkat 3-nya untuk 3.1 tadi yaitu 3.1.1 merancang fungsi sistem. Hal ini dilakukan oleh programmer. Nah, untuk 3.1.2 yaitu membuat algoritma pada tiap proses sistem. Hal ini juga dilakukan oleh programmer. Untuk tingkat 2 3.2 membuat codingan program. Nah, tingkat 3-nya 3.2.1 yaitu membuat kode program untuk proses sistem. Hal ini dilakukan oleh programmer. Nah, untuk 3.2.2 yaitu membuat kode program untuk interface. Hal ini dilakukan juga oleh programmer. Untuk 3.2.3 membuat kode program untuk database. Hal ini juga dilakukan oleh programmer. Nah, selanjutnya yaitu WBS test system atau masa percobaan. Pada tingkat 1 4.0 test system. Tingkat 2-nya ada dua bagian yaitu 4.1 alpha testing dan 4.2 beta testing. Pada alpha testing atau 4.1 ada dua bagian pada tingkat 3. Yang pertama 4.1.1 melakukan proses uji coba pada sistem. Hal ini dilakukan oleh sistem tester. Nah, pada bagian 4.1.2 yaitu memastikan sistem berfungsi berjalan seharusnya. Hal ini juga dilakukan oleh sistem tester. Nah, untuk tingkat 2 4.2 beta testing, hal ini juga ada tingkat 3-nya, dan pada tingkat 3 ada 3 bagian. Yang pertama 4.2.1 yaitu melaporkan bug atau kesalahan-kesalahan yang ada pada sistem. Hal ini dilakukan oleh sistem tester. Lalu 4.2.2 melaporkan kekurangan yang ada pada sistem. Hal ini dilaporkan dari sistem tester kepada programmer. Nah, untuk 4.2.2 melakukan uji coba sistem setelah testing pertama berjalan lancar. Dan ini dilakukan juga oleh sistem tester. Nah, yang terakhir ada WBS implementasi sistem.
pada WBS implementasi sistem ini pada tingkat 1 yaitu 5.0 implementasi sistem. Untuk tingkat 2-nya 5.1 instalasi program atau sistem. Lalu ada 5.2 training untuk user system, dan juga ada 5.3 melakukan serah terima sistem kepada pemilik toko yang dilakukan antara pemilik toko dan sistem analis ataupun manajer proyek. Nah, untuk tingkat 3 pada bagian 5.1 ada dua bagian. Yang pertama 5.1.1 yaitu pemasangan sistem informasi pada setiap perangkat user, baik itu di handphone ataupun di laptop maupun di PC. Hal ini dilakukan oleh programmer. Lalu pada bagian 5.1.2 yaitu menghubungkan sistem pada server. Hal ini juga dilakukan oleh programmer. Nah, untuk tingkat 2 tadi 5.2 training untuk user system, pada tingkat 3-nya yaitu 5.2.1 melakukan sosialisasi penggunaan program. Hal ini dilakukan oleh project manager. Jadi di sini project manager melakukan sosialisasi kepada admin maupun kepada pemilik toko, siapapun itu yang menggunakan sistem ini. Nah, pada tingkat 2 di bagian 5.3 melakukan serah terima sistem kepada pemilik toko. Nah, tingkat 3-nya yaitu 5.3.1 yaitu penutupan proyek sekaligus memberikan hak milik sistem informasi kepada pemilik toko. Hal ini dilakukan oleh project manager sekaligus untuk melakukan penutupan proyek ini. Nah, mungkin itulah hasil dari penjelasan WBS saya mengenai penjualan rumah panggung di daerah Tanjung Batu. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.